Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan waktu kembali untuk sama-sama boleh menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan, meninggikan namanya, yaitu Allah kita yang berkuasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Allah kita, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nyatakan sukacitamu dengan bersorak-sorai. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama menyembah Dia.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama katakan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
Shalom untuk kita semuanya, jemaat Mu'en yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita? Biarlah kita semuanya ada di dalam lindungan dan anugerah daripada Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini. Hari ini saya ingin men-sharingkan satu topik yang saya beri judul adalah perjalanan ke Emmaus. Diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita bersama-sama karena perikop ini cukup panjang. Ya, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ini adalah satu cerita tentang perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus setelah tersiar kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Siapakah mereka? Alkitab memberitahu kepada kita bahwa salah seorang bernama Kleopas, di mana menurut beberapa ahli, nama ini juga muncul di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Ya. Di mana Maria, istri Klopas, disebutkan ada di bawah kaki salib Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Namun demikian, kita tidak bisa tahu secara persis siapakah dua orang murid ini. Yang jelas, mereka sedang melakukan satu perjalanan ke Emmaus yang saya yakin ini adalah mewakili perjalanan kita sebagai orang Kristen. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang perjalanan dua orang murid ini ke Emmaus. Di mana saya yakin bahwa ketika mereka sedang berjalan ke Emmaus, mereka sedang berjalan di dalam satu kondisi mixed feeling setelah apa yang terjadi di Yerusalem. Mungkin bagi beberapa orang ini adalah perjalanan yang biasa, seperti pulang kampung. Tetapi ketika saya membaca cerita ini adalah satu perjalanan di mana feeling mereka seakan-akan begitu kosong, namun mereka sedang mencari jawaban. Feeling mereka seakan-akan tidak ada harapan, namun mereka masih mengharapkan adanya pengharapan itu. Dan itulah yang terjadi pada dua orang murid ini yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mengapa demikian? Karena Yesus yang mereka nantikan, Yesus yang mereka harapkan menjadi raja, akan menjadi raja ataupun pemimpin nantinya bagi orang Yahudi dan memulihkan kembali kerajaan Israel, ternyata harus mati di kayu salib. Yesus yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan membawa bangsa Israel menuju kejayaan, akhirnya mati di kayu salib. Ini bisa kita lihat dari percakapan mereka dengan Yesus sendiri ya, di ayat 21 ya, Lukas 24 ayat 21. Saya bacakan untuk kita ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, inilah yang diharapkan oleh murid-murid Yesus terhadap pribadi Yesus, terhadap guru mereka. Tetapi pada waktu Yesus disalib, mereka mungkin kehilangan harapan. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itulah, di dalam perjalanan seperti itulah, Yesus muncul di tengah-tengah mereka, bercakap-cakap dan berbincang dengan mereka. Tetapi anehnya Lukas mencatat bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus. Kita lihat di ayat 16 ya, 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang saya yakin sesuatu itu adalah ekspektasi mereka terhadap Yesus sendiri. Sehingga seakan-akan mereka tidak lagi mengharapkan yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Bapak Ibu, kita seringkali demikian. Berada di dalam kondisi yang demikian. Berada di dalam satu perjalanan ke Emmaus kehidupan kita. Dan kita tidak mengenal siapakah Yesus. Padahal Yesus berjalan bersama dengan kita senantiasa. Yesus berjalan di tengah-tengah kita. Tetapi kita sama seperti dua orang murid ini, tidak bisa mengenal Yesus dengan jelas. Mengapa demikian? Karena kita menaruh harapan, menaruh iman kita di tempat yang salah. Sama seperti dua orang murid ini. Kita punya ekspektasi terhadap Tuhan. Kita ingin Tuhan melakukan ini, melakukan itu di dalam hidup kita.
Ekspektasi kita adalah Tuhan seharusnya tidak demikian. Ekspektasi kita adalah seharusnya Tuhan menjadi ini di dalam hidup saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, ekspektasi saya adalah seharusnya Tuhan akan melakukan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Tetapi justru itu yang membuat mata kita tidak bisa melihat dan mengenal Yesus dengan jelas. Karena itu kita semua ada di dalam perjalanan kita ke Emmaus. Kita hidup seakan-akan Kristus belum bangkit, padahal Kristus sudah bangkit. Dua orang murid ini juga sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi saya sangat yakin ketika mereka berjalan ke Emmaus, mereka lagi bertanya-tanya juga. Dan mereka juga lagi bingung. Dan mereka juga lagi, mungkin ini benar, mungkin ini tidak benar. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 22 sampai 24 ya. Saya bacakan Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Mereka ini adalah perbincangan mereka dengan Yesus ya. Mereka katakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka sudah mendengar kabar kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu hidup. Tetapi mereka akhiri dengan kalimat, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, mungkin Yesus hidup, tetapi sepertinya tidak mungkin juga. Ya, kemungkinan mayat Yesus dicuri orang. Karena tidak ada yang melihat Yesus. Bapak Ibu, kita sering mengalami kebutaan yang demikian. Kita sering mendengar berita tentang Jumat Agung, berita tentang Paskah. Sebagai seorang Kristen, saya yakin dari kecil sampai besar, bahkan kita sudah bisa menghafal film The Passion of Christ, menghafal setiap apapun yang dialami oleh Yesus. Tetapi ironisnya, kita tidak mengenal siapa Yesus. Ironisnya, kita tidak mengalami kuasa dari kebangkitan Yesus. Kita menganggap bahwa cerita kematian hanya cerita. Kita menganggap bahwa cerita kebangkitan Yesus hanyalah satu fakta sejarah. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Karena saya sudah sering mendengar. Akhirnya, kita sama sekali tidak bisa mengenal siapakah Yesus. Padahal dia sedang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Semua ini bisa terjadi karena kita menaruh iman dan harapan kita pada tempat yang salah. Mungkin selama ini sama seperti murid Yesus. Ketika awal mereka mengikut Yesus, selama 3,5 tahun, wah begitu luar biasa. Mereka menikmati firman, menikmati persekutuan dengan Yesus. Semangat melayani, belajar taat, belajar berdoa, taat kepada firman-Nya. Namun setelah beberapa tahun, seperti orang Kristen, ada sesuatu yang menghalangi kita mengenal Dia. Karena kita semakin dekat dengan dunia, bukan semakin dekat dengan Yesus. Kita semakin menjauh dari firman-Nya. Kita semakin mengejar apa yang dunia kejar. Dan pada akhirnya, harapan kita, iman kita, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada ekspektasi kita. Ini yang terjadi pada dua orang murid ini, Bapak Ibu. Mereka beriman kepada ekspektasi mereka. Kita beriman bukan lagi kepada pribadi Yesus, tetapi kita beriman kepada apa yang kita harapkan, yang akan terjadi, yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Karena itu, pada waktu berbincang, Yesus dengan tegas mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 25, kita bisa lihat, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kemudian ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus berkata, hai kamu orang bodoh.
Hai kamu yang lamban hatinya, karena kamu tidak percaya kepada kitab suci, kepada apa yang seharusnya dialami oleh Mesias. Mesias yang datang bukan Mesias yang seperti Anda harapkan, bukan Mesias seperti yang Anda inginkan, tetapi Mesias seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Mesias harus menderita, harus disiksa, harus disalibkan, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Inilah Mesias yang sejati. Inilah pribadi Mesias yang sejati. Bukan Mesias hayalan seperti dua orang murid ini. Bukan Mesias yang diharapkan oleh dunia ini, yang akan membawa kerajaan Israel menuju kejayaan. Bukan. Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita mengharapkan Tuhan sama seperti harapan dua orang murid ini terhadap Mesias yang mereka impikan, yang mereka nantikan ini? Apakah kita telah lamban untuk mengenal Allah yang sudah datang di dalam peristiwa Natal, mati di dalam peristiwa Jumat Agung, dan bangkit di dalam peristiwa Paskah? Karena itu di dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Dan ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka, hati mereka berkobar kembali. Seakan mereka kembali dibawa ke tujuan yang benar. Seakan mereka mendengarkan dan mengalami sesuatu yang bukan hanya berita atau fakta, tetapi sesuatu yang membangkitkan kembali jiwa mereka. Semangat mereka kembali lagi. Hal itu bisa kita lihat di ayat 32 ya. Lukas 24 ayat 32, teman-teman kita lihat. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Teman-teman, mengenal Yesus tidak bisa dipisahkan dari mengenal firman-Nya. Mungkin selama ini kita tidak bisa mengenal jalannya Tuhan, sehingga kita mengadakan perjalanan ke Emmaus karena kita tidak mengenal firman Tuhan. Akibatnya kita tersesat di dalam perjalanan kita ke Emmaus. Kita berjalan tanpa arah. Karena itu saya sangat salut dan bersuka cita ya, ketika saya mendengar ada pemuda Mu'en, ya, persekutuan pemuda Mu'en, mereka belajar firman Tuhan mulai dari Injil Markus setiap minggunya, setiap pasal dan pasal demi pasal dan ayat demi ayat. Wah, luar biasa, mantap sekali. Karena dengan mengenal firman, maka kita bisa mengenal siapakah Yesus di dalam hidup kita. Ya. Hanya firman Allah yang bisa membuat hati kita berkobar-kobar kembali. Bukan kata-kata motivasi dari dunia ini. Bukan kata-kata hebat yang dikeluarkan dari pembicara yang hebat. Tetapi dari firman-Lah yang bisa membangkitkan jiwa kita kembali. Dan pada akhirnya melihat dengan jelas siapakah Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita semakin tidak percaya kepada firman-Nya? Apakah semakin kita berjalan di dalam perjalanan ke Emmaus, kita semakin kehilangan iman kita kepada kitab suci? Kita semakin percaya apa yang dikatakan oleh dunia, apalagi di masa pandemi ini. Kita semakin menaruh harapan kita kepada apa yang diharapkan oleh dunia ini. Teman-teman, Bapak Ibu, pada akhirnya kita tidak lagi mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam hidup kita. Meskipun secara fakta Yesus sudah bangkit, kita sudah mendengar itu. Tetapi sama seperti dua orang murid ini, mereka tidak mengalami kuasa itu. Dan pada akhirnya, pada waktu mereka mendengar firman, jiwa mereka dikobarkan kembali. Nah, ada satu lagi bagian dari perjalanan ke Emmaus ini yang sangat menarik. Dan yang paling membuka di dalam cerita perjalanan ke Emmaus ini, yang paling membuka mata hati mereka adalah ketika mereka berhenti di satu tempat dan mereka makan bersama dengan Yesus. Saat itu ketika Yesus sedang mengambil roti, memecah-mecahkannya di depan mereka, tiba-tiba Alkitab menuliskan
di dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 31 ya. Kita baca bersama ya, Lukas 24 ayat 30 sampai 31 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, apa teman-teman? Terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Inilah titik krusial mereka mengenal Yesus, yaitu ketika mereka diingatkan kembali satu persekutuan, yaitu persekutuan perjamuan terakhir mereka dengan guru pecinta mereka. Ketika mereka diingatkan kembali mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Ketika mereka melihat roti, seakan-akan mereka diingatkan kembali tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini. Saat itulah mata rohani mereka terbuka dan mereka mengenal Kristus dengan jelas. Saat seperti inilah adalah saat mereka bersekutu bersama dengan Yesus. Saat ini adalah saat di mana mereka ada di dalam perjamuan yang intim dengan Yesus. Saat itulah mata mereka terbuka, teman-teman. Bapak Ibu, siapakah Kristus bagi kita? Apakah selama ini kita menikmati perjamuan kudus di gereja, namun kita tidak pernah benar-benar berada di dalam perjamuan yang intim dengan Tuhan? Ya, mungkin kita hanya mengikuti ritual perjamuan kudus, tetapi kita tidak mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita makan roti perjamuan dengan hambar, namun kita tidak mengambil roti dari surga dan kita memakannya di dalam hidup kita. Dan dari cerita perjalanan ke Emmaus ini kita bisa melihat selain firman yang membuat hati mereka berkobar-kobar, menarik sekali Lukas menceritakan perjamuan ataupun persekutuan inilah yang membuat mata mereka terbuka. Mereka menjadi jelas siapakah Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Siapakah Yesus di dalam hidup mereka. Dan yang juga menarik setelah itu semuanya, di dalam Lukas pasal 24 ayat 33. Yuk kita lihat, Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka berhenti. Kita harus kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali lagi untuk mengalami kuasa kebangkitan. Karena kita tidak boleh meneruskan perjalanan. Mereka sudah punya tujuan yang baru. Mereka sudah punya arah yang baru. Jiwa mereka sudah dibangkitkan. Mata mereka sudah dicerikan. Mereka sudah bisa melihat dan mengenal siapakah Yesus yang mati dan bangkit bagi mereka. Bagi mereka saat itu adalah saat mereka akan dipelengkapi dan dipersiapkan untuk bersaksi, saat untuk melayani, dan saat untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, bagaimana dengan perjalanan kita? Perjalanan ke Emmaus. Apakah kita sedang menjalani satu perjalanan seperti dua orang murid ini dengan mixed feeling, wah sudah lama saya menjadi orang Kristen, tetapi seakan-akan begitu kosong. Kita lupa kembali ke Yerusalem. Kita lupa bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus ini. Karena mata kita diselubungi, ditutup, sehingga kita tidak bisa mengenal sesungguhnya siapa Kristus. Apakah kita lebih percaya kepada ekspektasi kita daripada percaya kepada firman-Nya? Sehingga pada akhirnya semuanya itu akan membuat kita merasa khawatir di dalam hidup ini. Apakah kita tetap ada di dalam satu persekutuan bersama dengan Kristus, satu perjamuan yang intim dengan Kristus, dan mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Ataukah saat ini kita sedang kehilangan arah? Kiranya kuasa kebangkitan Kristus yang terus mengobarkan jiwa kita dan terus mencerikan mata kita, sehingga kita bisa mengenal siapakah Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dengan yakin dan percaya
melanjutkan perjalanan hidup kita. Meskipun perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang mudah, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Karena mata kita sudah terbuka. Karena kita sedang berjalan di dalam firman-Nya. Karena kita berjalan di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Saat itulah kita berjalan di dalam jalan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan satu cerita tentang perjalanan ke Emmaus. Biarlah Tuhan ini mengingatkan kami kembali di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang Kristen. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang terus bersama dengan kami. Engkau terus yang menyertai kami. Sehingga biarlah kami boleh melihat dan mengenal Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi seringkali mata hati kami yang tidak bisa mengenal Engkau yang sedang berjalan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, ceritakanlah hati pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga hati kami boleh dikobarkan kembali. Sehingga apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami boleh menghadapinya dengan satu keyakinan. Bahwa ada harapan, bahwa ada tujuan, ada arah yang baru di dalam hidup kami. Karena Kristus sudah bangkit bagi kami. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Engkau karuniakan hikmat bijaksana, Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan tubuh bagi seluruh jemaat-Mu. Sehingga biarlah jemaat-Mu ada di dalam lindungan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. God bless. Stay safe, stay healthy ya semuanya ya. Oke.